Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Cahyo, NPM 20530533038, Prodi PGSD, Universitas Lampung. Di sini saya akan menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam sebuah film yang berjudul Serdadu Kumbang. Pertama-tama, kita akan menganalisis unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik yang pertama, tema. Tema dibagi menjadi dua, yaitu tema minor dan tema mayor. Tema minor yaitu sejarah dan pengetahuan itu penting. Nah, untuk buktinya yaitu Ahmad ditanya tentang apa kabar Indonesia hari ini. Ia menjawab, Indonesia bermain bola. Lalu, salah satu teman prianya bertanya tentang laut alas. Ternyata itu bukanlah laut, melainkan Selat Alas karena diapit oleh dua daratan atau gunung. Salah satu teman wanitanya juga bertanya, dari Rinjani atau Tambora mana yang lebih tinggi? Ternyata dulunya lebih tinggi Tambora, tapi sekarang Rinjani. Hal ini dikarenakan dahulunya Gunung Tambora pernah meletus, sehingga menghilangkan separuh bagiannya, bahkan sampai mengubur kurang lebih 3 kerajaan. Yang kedua, usahakan jangan pernah terlambat ketika bersekolah. Nah, untuk buktinya yaitu Amek dan teman-temannya yang terlambat masuk sekolah dengan berbagai macam alasan. Yang ketiga, pikirkan cita-cita mulai dari sekarang dan jangan pernah malu untuk menunjukkan cita-citamu. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Untuk buktinya, Umak berkata bahwa cita-citanya adalah polisi. Acan ingin menjadi kiai, tapi Amek malu ketika ditanya apa cita-citanya. Dia hanya menggeleng dan takut teman-temannya nanti mengejeknya karena kekurangannya. Dan yang terakhir, sebagai seorang pelajar, bangunlah pagi-pagi. Untuk buktinya, yaitu Amek, Acan, Umek, dan kawan-kawannya terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Untuk tema mayornya, yaitu pengetahuan, cita-cita, dan disiplin untuk itu penting untuk masa depan kita. Nah, untuk unsur intrinsiknya, yang kedua, yaitu penokohan. Penokohan dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama yaitu tokoh yang membawa pesan dari cerita yang dimainkan. Untuk argumen saya, menurut saya, tokoh utama dalam film Serdadu Kumbang adalah Amek. Untuk buktinya yaitu Amek yang muncul pertama kali di dalam film dan menjadi pusat dalam film ini. Ia menyalahkan dirinya supaya semua temannya dapat mengikuti ulangan. Ia menukarkan anak kambingnya dengan sebuah handphone untuk menghubungi ayahnya yang berada di Malaysia. Ia mendapatkan operasi gratis untuk mengoperasi bibir sumbingnya. Setiap sore, ia selalu berlatih menjadi penyiar berita yang profesional. Yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh tambahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tokoh tambahan sekunder, yaitu Umben, Acan, dan Minun. Untuk buktinya, yaitu Umben dan Acan adalah sahabat karib Amek. Minun selalu menghibur adiknya ketika bersedih dan selalu menyemangati adiknya. Tokoh tambahan komplement yaitu Pak Alim, Pak Openg, Ketut, Zakaria. Untuk buktinya, tokoh ini muncul tapi tidak terlalu banyak muncul dan tidak dekat dengan tokoh utama. Sifat tokohnya dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Untuk tokoh protagonisnya yaitu Amek, Umbe, Acan, dan lain-lain. Buktinya, Amek berkorban untuk teman-temannya agar bisa mengikuti ulangan. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu tokoh yang bersifat
berlainan dengan protagonis, yaitu jahat. Contohnya Pak Alim. Buktinya yaitu Pak Alim selalu berbuat seenaknya terhadap muridnya dan tidak pernah memperhatikan murid-muridnya. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh ini tidak memihak kepada siapapun, maupun protagonis atau antagonis. Contohnya kepala sekolah. Untuk buktinya yaitu tidak membela Pak Alim ataupun murid-muridnya. Perwatakan dibagi menjadi dua, yaitu dinamis dan statis. Untuk dinamis yaitu Amek, Umbe, Acan, Minun, dan Zakaria. Untuk buktinya yaitu kadang-kadang baik dan kadang-kadang buruk. Watak statis yaitu Pak Papin dan Bu Imbo. Untuk buktinya selalu berbuat dan berkata baik. Yang selanjutnya alur cerita. Alur cerita dibagi menjadi 5, yaitu situation, raising action, generating circumvention, climax, dan denouement. Untuk situation, Amek bermain kumbang hitam. Untuk racing action, yaitu Amek bermain kuda dengan Umbe. Yang ketiga, generation circumvention, yaitu dihukum dan dimarahi oleh guru. Klimaks. Yang keempat, klimaks, yaitu semua murid SDN dan SMP Mantar tidak lulus ujian nasional. Dan yang terakhir, denouement, yaitu semua murid SDN dan SMP Mantaran lulus ujian nasional. Jika dilihat dari kelima itu, maka alur cerita film Serdadu Kumbang, yaitu alurnya maju. Terbukti urutan alur di atas adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau situation, racing action, generating circumstance, klimaks, dan denouement. Untuk setting atau latar dibagi menjadi 5. Yang pertama, tempat. Tempat dibagi menjadi 2, yaitu dominan dan tidak dominan. Yang dominan yaitu rumah Amek, yaitu Amek nonton TV. Yang kedua, sekolah. Sekolah itu merupakan tempat Amek dan kawan-kawan menuntut ilmu. Dan yang terakhir, bawah pohon cita-cita, yaitu tempat Amek dan kawan-kawan bermain. Untuk yang tidak dominan, yang pertama, pantai, yaitu tempat Amek dan kawan-kawan memancing. Dan yang kedua, masjid, tempat Umbek dan kawan-kawan sholat dan berkumpul. Waktu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pagi hari, Amek masih tidur. Yang kedua, siang hari, yaitu Amek mengikuti tanding kuda. Yang ketiga, sore hari, yaitu menunggu di rumah Bu Imbok. Dan yang keempat, di malam hari, Pak Bin, Amek dan kawan-kawan, Bu Imbok berada di pohon cita-cita. Budayanya di sekolah. Untuk buktinya, Amek dan kawan-kawan menuntut ilmu di sekolah. Yang keempat, untuk settingnya, suasana. Suasananya yang pertama, duka. Dukanya yaitu Minun meninggal. Yang kedua, senang. Mereka senang saat lulus ujian. Dan yang ketiga, bingung. Bu Imbok tidak ada di rumahnya. Untuk setting yang kelima, yaitu alat. Yang pertama, antene, yaitu untuk mencari sinyal. Yang kedua, handphone,
untuk menghubungi ayah Amek di Malaysia. Yang ketiga, kabel untuk menyambungkan antena dengan handphone. Yang keempat, es batu, yaitu untuk jualan ibu Amek. Yang kelima, kuda, yaitu peliharaan kesayangan Amek. Yang keenam, yaitu botol yang diisi kertas dan digantung di pohon cita-cita. Yang ketujuh, pohon, yaitu pohon yang banyak botol bergantungan. Yang terakhir atau kedelapan, surat, yaitu surat dari ayah Amek. Nah, itu adalah unsur-unsur intrinsik ya. Dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik di dalam film Serdadu Kumbang. Yang pertama, dalam aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi yaitu Amek menukarkan seekor kambing dengan handphonenya. Yang kedua yaitu aspek sosial. Aspek sosialnya yaitu Bu Imbok membantu orang-orang tua untuk membaca. Dan yang ketiga yaitu aspek moral. Aspek moral yaitu Amek berkorban untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ulangannya. Itu saja unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam sebuah film yang berjudul tentang Serdadu Kumbang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.